Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ipan pimpin doanya. Apa kabar Anda semua? Baik, Baik, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baiklah anak-anak semua, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Dah, Bu. Silakan siapkan alat tulis, pena, buku, dan fokus di depan handphone dan laptop masing-masing. Tidak ada yang melakukan kegiatan lain selain pembelajaran dari guru. Oke, sudah siap? Bisa dimulai? Dah, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu akan bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melihat pemasangan instalasi sederhana? Pernah, Bu. Di mana kalian melihatnya? Di rumah, Bu. Dekat rumah, Bu. Ya, coba kalian sebutkan prosedur pemasangan instalasi yang kalian ketahui. Tadi, Kita terlebih dahulu membuat gambar single line diagram. ya, ada yang lain? Ivan? Bu, jarak pemasangan saklar dari lantai 1,5 meter. Ya, jawaban Feldi dan Irfan bagus. Prosedur pemasangan instalasi listrik. Yang pertama, kita terlebih dahulu merencanakan single line diagram dan diagram pelaksanaan atau diagram garis ganda. Kita juga harus mengetahui penempatan komponen-komponen instalasi listrik. Di antaranya, seperti yang katakan Ivan tadi, jarak saklar dengan lantai 1,5 meter. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi dapat menganalisis gambar diagram garis tunggal dan penguatan pada instalasi listrik bangunan sederhana. Peserta didik dapat membuat gambar diagram garis tunggal dan penguatan pada instalasi bangunan sederhana. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan quiz pada kalian. Ini link quiznya sudah Ibu share di WA group. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu gambar diagram garis tunggal dan gambar diagram penguatan. Di dalam gambar listrik kita mengenal ada dua macam gambar diagram. Yang pertama, single line diagram atau gambar diagram garis tunggal. Yang kedua, leading diagram atau diagram pengamatan. Sebelum kita merancang single line diagram dan diagram pengamatan, terlebih dahulu kita harus mengenal simbol-simbol kabel yang akan kita gunakan. Di antaranya, simbol kabel fasa yaitu berbentuk garis lurus, sedangkan untuk kabel netral, simbolnya berbentuk garis lurus, ada titik di belakangnya. Sedangkan untuk kabel grounding, yang biasa disebut RD atau pentanahan, simbolnya berupa garis lurus dan garis di belakangnya ada garis vertikal. Kita juga harus mengetahui kabel yang akan kita gunakan untuk perencanaan instalasi. Yang pertama yaitu kabel NDA. Kabel NDA merupakan kabel tembaga berinti tunggal yang mempunyai isolasi bermacam-macam warna. Di antaranya warna merah, kuning, hitam, dan biru. Untuk kabel fasa kita gunakan, kita bisa memilih warna merah, kuning, atau hitam. Sedangkan untuk kabel netral, kita menggunakan warna biru. Kita juga harus mengenal simbol-simbol lampu yang akan kita gunakan. Di antaranya lampu pijar, ini tanda silang ini merupakan simbol lampu pijar, dan ini simbol lampu TL. Kita boleh menggunakan lampu pijar dan lampu TL sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, siapa yang pernah melihat gambar ini? Ada yang pernah melihat gambar ini? Revo? Diagram garis tunggal merupakan gambar sederhana dari suatu struktur yang menunjukkan bagian-bagian pentingnya. Ya, ini merupakan gambar diagram garis tunggal, di mana diagram garis tunggal merupakan gambaran sederhana dari suatu sirkuit yang menunjukkan bagian-bagian pentingnya saja, namun dapat menggambarkan cara operasi dan fungsi kelompok dari suatu instalasi listrik. Sini ada gambar single line diagram, sebuah saklar tunggal melayani atau mengoperasikan satu lampu, yang mana untuk saklar hanya digunakan menggunakan kabel fasa, dan untuk lampu kita menggunakan kabel fasa dan kabel netral. Ini adalah gambar diagram pengamatan, yang mana gambar diagram pengamatan biasa juga disebut dengan diagram garis ganda atau diagram pelaksanaan. Menjelaskan tentang pelaksanaan dari instalasi yang sudah direncanakan, lengkap dengan jumlah penghantar yang terdapat pada semua komponen instalasi tersebut.
Nah, di sini sudah terlihat jelas kabel-kabel apa saja yang kita gunakan dan berapa jumlah kabel atau penghantar yang akan kita gunakan. Ini sumber kita gunakan sumber fasa dan sumber netral. Apa ada pertanyaan? Yogi? Coba. Kenapa terminal saklar seri masih ada yang kosong, Bu? Ya, apa ada yang bisa menanggapi? Revo? Ada, Bu. Ya, silakan. Gambar diagram pengawatan saklar seri ini salah, Bu. Seharusnya terminal yang kosong dihubungkan ke lampu. Ya, bagus Revo. Ada yang lain? Feldi? Saya, Bu. Ya. Rangkaian pengawatan ini tidak sesuai dengan fungsi saklar seri yang bisa menghidupkan dan mematikan dua buah lampu secara bergantian. Karena terminal saklar seri ada yang kosong. Ya, jawaban Revo dan Feldi betul. Ini adalah sengaja Ibu buat salah agar kalian bisa menganalisis dan memahami di mana letak kesalahan pada gambar rangkaian ini. Ini merupakan gambar pengawatan saklar seri melayani dua buah lampu. Yang nampak pada gambar ini, lampu 2 bisa hidup dan mati walaupun tombol saklar tidak di-off-kan atau di-on-kan. Karena lampu 2 mendapat supply atau mendapat hubungan dari masukan saklar. Seharusnya lampu dihubungkan dengan keluaran saklar seperti gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Ini gambar yang sesuai dengan fungsi saklar seri. Yang mana jika tombol saklar pertama di-on-kan, lampu pertama akan menyala. Sedangkan kalau tombol saklar seri yang kedua di-on-kan, lampu kedua akan menyala. Maka lampu 1 dan lampu 2 akan hidup secara bergantian. Ini adalah gambar diagram modis tunggal dan gambar diagram pengawatan saklar seri melayani dua buah lampu. Ini nampak berbeda dengan gambar yang Ibu sajikan tadi. Di sini cuma ada perbedaan tata letak lampunya saja. Kita boleh meletakkan lampunya berurutan, boleh juga seperti ini, lampu duluan, saklar, baru lampu lagi. Sesuai dengan kebutuhan ruangan kita. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dulu. Kenapa kabel fasa Ibu letakkan di bagian tengah atau terminal dasar fitting? Coba, siapa yang bisa menjawabnya? Andito? Ibu, sesuai dengan aturan fuel dan untuk keselamatan pemakaiannya. Ya, kita menggunakan atau memasukkan kabel fasa di dasar fitting lampu supaya kalau terjadi penggantian lampu yang penggunanya tidak akan mengalami kejutan listrik atau kesentuhan listrik jika dan peringatan. Yang pertama, rencanakanlah terlebih dahulu beberapa titik cahaya yang akan dipasang. Yang kedua, tentukan cara pelayanan titik cahaya yang akan dipasang. Misalnya, dipasang 2 buah titik cahaya yang akan dilayani dari satu tempat yang sama. Yang ketiga, pilihlah komponen serta cara pelayanan yang efektif untuk titik-titik cahaya yang akan dipasang. Buatlah gambar diagram modis tunggal dari data komponen tersebut. Berilah jumlah penghantar pada setiap cabang gambar diagram garis tunggal tersebut agar memudahkan di dalam membuat detail gambar instalasi. Buat gambar diagram pengawatan sesuai dengan jumlah kabel yang ada pada gambar diagram garis tunggal. Sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD secara berkelompok dan individu yang telah Ibu share di Google Classroom. Untuk pengerjaan LKPD, Ibu tunggu hari ini karena LKPD kita kerjakan secara asinkron. Sebelum kita tutup materi kita atau pelajaran kita hari ini, silahkan kerjakan evaluasi di Google Form. Linknya telah Ibu bagikan di WA Group. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Nah, silahkan Yogi. Sebelum membuat rencana instalasi, dibuat dulu single line atau diagram garis tunggal tersebut. Ya, jawaban Yogi bagus. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu ada 2 macam diagram yang harus kita pahami sebagai langkah awal dalam perencanaan instalasi rumah, yaitu yang pertama kita harus membuat single line diagram atau diagram garis tunggal yang biasa disebut dengan diagram satu garis. Yang kedua, leading diagram
atau diagram pengamatan. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas tentang perencanaan, biaya, dan bahan-bahan instalasi pada rumah sederhana. Tetaplah semangat belajar, walaupun di masa pandemi yang kita rasakan hari ini. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.